Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah. Saya dari Universitas Pamulang ingin menerangkan tentang komunikasi di dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan yang mengandung makna dari satu orang atau satu kelompok sebagai komunikator atau pengirim pesan kepada penerima pesan atau komunikan. Macam-macam komunikasi terdiri dari 9 macam. Pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan mempunyai dua bentuk. Komunikasi yang tidak dibatasi jarak. Ayo, seperti apa? Komunikasi ini saat kita sedang berbicara sama teman, ngobrol, kayak gitu. Nah, komunikasi yang dibatasi jarak saat kita sedang berteleponan, terus WhatsAppan, berpesan-pesanan, atau menggunakan media bantuan lain. Kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi ini mempunyai 5 bentuk. Pertama, dalam bentuk surat. Dalam bentuk surat biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat sederhana atau tidak kompleks atau simpleks gitu. Nah, kedua, komunikasi dalam bentuk naskah. Biasanya untuk menyampaikan informasi yang bersifat kompleks atau penting. Ketiga, dalam bentuk belangko. Informasi ini digunakan untuk menyampaikan suatu berita dalam suatu daftar. Keempat, gambar dan foto. Digunakan untuk menyampaikan suatu informasi yang tidak bisa ditulis dalam bentuk kata atau kalimat. Kelima, spanduk. Spanduk ini digunakan untuk menyampaikan suatu berita yang bersifat umum untuk masyarakat umum seperti penyuluhan, untuk menggunakan masker, kayak gitu. Ketiga, komunikasi sesuai perilaku. Ada dua, ada formal sama informal. Kalau formal biasanya digunakan untuk saat kita meeting. Nah, komunikasi informal itu biasanya digunakan saat kita sedang hangout, bertemu dengan teman, atau nongkrong. Nah, keempat, komunikasi untuk tujuan komunikasi. Ada pidato, memberikan kuliah, memberikan pasar, wawancara, menerbitkan perintah, atau memesan. Komunikasi sesuai dengan ruang lingkupnya. Ada 3, yaitu internal, horizontal, dan eksternal. Internal ini biasanya digunakan antar anggota organisasi dan antar organisasi perusahaan. Komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara supervisor dengan supervisor. Terus komunikasi eksternal dilakukan antar divisi perusahaan dengan perusahaan lainnya, atau antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, atau antara perusahaan dengan pengirim bahan baku atau supplier. Nah, komunikasi menurut jaringan yaitu ada 3, chain network communication, jaringan sirkular, jaringan bintang. Kedelapan, komunikasi sesuai peran individu. Ada 3 juga, komunikasi antar orang dan orang lain, yaitu saat kita sedang berbicara dengan teman. Nah, komunikasi antar individu dan lingkungan. Biasanya ini dilakukan saat kita sedang berbicara dengan lingkungan RT atau RW. Nah, komunikasi antar individu dengan 2 kelompok atau lebih, seperti saat kita mempromosikan barang yang kita punya atau produk yang kita punya kepada perusahaan, yaitu perusahaan A, B, dan C. Nah, komunikasi setelah aliran informasi. Komunikasi ini terdiri dari satu arah, yaitu komunikasi untuk menjaga kebijakan pemimpin. Nah, komunikasi 2 arah, yaitu dilakukan untuk mendapatkan suatu feedback dari penerima pesan. Komunikasi ke atas dilakukan antar staf kepada manajer atau supervisornya. Komunikasi ke bawah yaitu manajer untuk melakukan atau memberi perintah kepada stafnya.
komunikasi ke samping, yaitu biasanya antar supervisor dengan supervisor. Komunikasi dengan sejumlah komunikator, yaitu ada dua, komunikasi pribadi dan komunikasi kelompok. Komunikasi pribadi ini yaitu antar kita dengan teman. Nah, komunikasi kelompok ini terjadi antar kita dengan misalnya ruang kelas atau satu kelas, antar sekolah, seperti itu. Tujuan komunikasi terdiri dari 4, yaitu pertama, pesan yang disampaikan dapat dipahami, yaitu agar antar komunikator dengan komunikannya sesuai dengan apa informasinya. Jadi informasinya itu tetap sama atau maksud tujuannya tetap sama. Nah, kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Jadi kan komunikator ini ngasih pesan ke komunikan. Jadi komunikan ini harus bisa menangkap apa yang diberitahu oleh komunikator. Kayak misalnya besok pakai baju warna merah, berarti komunikannya harus memahami, oh berarti besok harus pakai baju merah, kayak gitu. Nah, ketiga, agar ide dapat diterima oleh orang lain, seperti saat kita mempunyai suatu ide kepada misalnya manajer kita atau supervisor kita. Misalnya modul yang kita kerjakan ini bisa lebih gampang atau mudah dengan menyatukan Excel A dengan Excel B, kayak gitu. Nah, keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Seperti contoh, ada orang dia memberitahu, misalnya atasan kita memberitahu kepada seluruh anggota perusahaan untuk menggunakan dress code baju kebaya karena hari besok itu adalah hari Kartini, kayak gitu. Fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi ini ada 6. Pertama, untuk menyampaikan informasi. Jadi fungsinya aja itu kayak misalnya untuk memberitahu, misalnya besok pakai baju warna merah, berarti informasinya besok pakai baju warna merah, seperti itu. Nah, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Jadi kita kan komunikasi nggak mungkin sendiri ya, butuh orang lain. Nggak mungkin kita ngomong sama tembok kayak gitu ya, walaupun mungkin sih. Nah, ketiga, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Misalnya kita komunikasi dengan penjual make up, jadi kita mau tahu nih make up yang cocok untuknya itu apa. Jadi kayak, oh informasinya seperti ini ya, gitu. Keempat, untuk mempelajari situasi yang terjadi. Jadi kayak misalnya di tempat ini tuh situasinya itu orang-orangnya kayak gimana, misalnya budayanya kayak gimana, kayak gitu. Kelima, untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Jadi kan kadang suka ada berita-berita yang ngawur-ngawur, misalnya besok pakai bajunya ada yang bilang warna ungu, hijau, pink atau yang lainnya. Ternyata dengan adanya informasi ini atau adanya komunikasi yang jelas, kita tahu. Jadi kayak, oh besok pakai bajunya warna merah, bukan baju warna ungu, kayak gitu. Keenam, sebagai cara untuk memotivasi atau mempengaruhi orang lain. Jadi kayak misalnya kita pakai suatu produk nih, produknya misalnya produk make up, terus kita bilang sama teman kita, produk make up yang gue pakai bagus nih, keren nih, kayak gitu kan. Jadi kayak kadang tuh ada orang yang jadi terpengaruh sama apa yang kita omongin, jadi kayak, oh iya ya, oke besok gue nyoba ya, kayak gitu. Nah, pola komunikasi ini ada 3. Pertama, ke bawah, ke atas, sama horizontal. Ke bawah ini komunikasi downlink, yaitu komunikasi yang mengalir dari satu level dalam grup atau organisasi ke level yang lebih rendah. Misalnya saat kita komunikasi, misalnya manajer komunikasi dengan para stafnya, seperti itu. Nah, komunikasi ke atas, komunikasi yang mengalir ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya dari manajer ke perusahaan, ke yang mempunyai perusahaan atau pemilik perusahaan atau BOD, seperti itu. Ketiga, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar anggota kelompok kerja yang sama, baik antar kolega atau antara manajer atau antar divisi
antar supervisor kayak gitu. Lingkungan komunikasi ada 7. Yang pertama, nilai dan budaya atau adat. Jadi biasanya setiap budaya atau adat itu mempunyai bahasanya masing-masing. Kayak misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, Betawi, itu kayak budayanya Sunda, Betawi, atau Jawa. Nah, kedua, stimulus eksternal. Kadang lingkungan eksternal itu mempengaruhi, misalnya saat kita berkomunikasi lingkungan itu lagi berisik, jadi bising, jadi kayak kita susah buat nangkep apa yang lawan bicara kita omongin. Ketiga, jarak. Jarak yang jauh itu juga bisa berpengaruh, jadi kayak kita sulit untuk mendengar. Tapi di zaman teknologi yang maju ini, jarak yang jauh itu nggak jadi penghambat karena kita bisa WA-an, terus teleponan kayak gitu. Keempat, emosi. Emosi itu kalau misalnya kita lagi sedih juga berpengaruh, atau lagi marah atau kesel, itu tuh berpengaruh dengan gaya bicara kita atau nada kita, atau kayak jadi lebih ke yang marah-marah bahasanya kayak gitu. Kelima, jenis kelamin. Biasanya perempuan itu lebih cenderung lembut dibanding laki-laki, tapi kalau laki-laki itu kayak biasa bicaranya ya standar aja. Keenam, nilai. Nilai itu kayak untuk menentukan seseorang itu nilainya kayak gimana. Maksudnya kayak prinsipnya mereka. Kayak kita misalnya, menurut kita kalau aborsi itu nggak boleh, tapi menurut yang lain ya aborsi itu nggak apa-apa. Nah kayak gitu. Terus ketujuh, latar belakang sosial. Misalnya latar belakang sosialnya si A itu dia lingkungannya sering yang orang-orangnya berbicara dengan bahasa yang agak keras, maksudnya nada bicaranya tegas, tapi sebenarnya itu biasa aja, kayak bukan buat marah-marah. Terus misalnya si B itu lingkungannya yang lembut, berbicaranya dengan nada yang sopan, santun, maksudnya kayak ke nada bicaranya lebih ke rendah bukan ke tinggi, seperti itu. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ini ada 7. Pertama, masalah teknis. Kedua, gangguan semantik. Ketiga, gangguan mental. Keempat, hambatan fisik. Kelima, hambatan status. Keenam, hambatan terhadap suasana hati atau mood. Ketujuh, hambatan budaya. Misalnya masalah teknis itu kayak tiba-tiba si A itu pergi ke tempat yang jauh, kayak di daerah terpencil yang susah sinyal, jadi kita susah buat komunikasinya, nggak kedengeran. Terus kedua, gangguan semantik. Gangguan semantik ini seperti kayak gangguan tata bicaranya, tata bahasanya yang kayak kurang dimengerti, seperti itu. Nah, ketiga, gangguan mental. Gangguan mental ini seperti hambatan yang disebabkan oleh individu, kayak dia curigaan, sensitif, lebih ke sedih, atau kayak gangguan mental yang lainnya. Keempat, hambatan fisik. Jadi hambatan karena lokasi geografisnya yang sulit untuk dijangkau, jadi kayak kita susah untuk buat berkomunikasi, atau dia di tempat daerah yang terpencil, jadi kayak kita nggak bisa buat komunikasi sama dia karena susah jaraknya. Hambatannya kesana tuh kayak perlu sinyal yang kuat, atau kita juga perlu perjalanan yang jauh. Kelima, hambatan status. Ini kayak misalnya perbedaan status antara sosial dan antar senioritas, misalnya antar raja dan orang yang biasa, terus antar atasan dan bawahan, antar fakultas dan mahasiswa kayak gitu. Keenam, hambatan terhadap suasana hati. Ini nih kayak misalnya hambatan yang muncul karena pengalaman yang berbeda-beda, seperti cara berpikir yang disebabkan dari pengalaman, latar belakang pendidikan, atau latar belakang pengalaman. Misalnya pengalaman si A lebih jauh, sedangkan si B baru di situ, jadi pola pikirnya beda. Nah, terakhir, hambatan budaya. Hambatan ini biasanya disebabkan karena norma atau kebiasaan dan nilai yang berbeda. Misalnya
kebudayaan A ini dia kalau makan itu pakai sendok. Kebudayaan B kalau makan itu pakai tangan. Jadi beda. Jadi beda kebiasaan. Terus norma-normanya. Kalau misalnya si A normanya kalau pulang jam 7 itu boleh. Tapi kalau si B misalnya pulang jam 7 itu nggak boleh. Kayak gitu nilainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Apabila ada kata yang salah atau kalimat-kalimat yang salah, itu sepenuhnya kesalahan saya. Dan terima kasih kepada Ibu Lili juga yang telah mengajarkan ilmu tentang komunikasi ini kepada saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.